Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat malam, salam Patunggilan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita menyiapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Dan di dalam hati kita masing-masing berucap yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 329. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja, tinggal sertaku, hari telah senja, dan seterusnya. Mari kita angkat bersama-sama. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan, merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing, untuk kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Di tengah-tengah masa Prapaskah pada saat ini yang kami alami, kami juga akan bersama-sama berkumpul membangun persekutuan kami dengan keluarga kami yang berada di rumah dan juga saudara-saudara kami yang berada dimanapun mereka berada. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan yang kami bangun pada malam hari ini, kami juga akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus membersamai kami dan memampukan setiap kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Kiranya kekuatan yang datangnya daripada-Mu juga memenuhi kehidupan kami, untuk kami juga dapat dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ketika pada saat ini kami bersama-sama menghayati masa Prapaskah, untuk kami boleh menyambut Paskah Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda mulia yang menjadi dasar permenungan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius bab yang ke-9. Injil Matius bab yang ke-9 ayatnya yang kedua sampai yang ke-13, yang demikian dinyatakan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?
tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukanlah persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau dengan setia mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada sebuah cerita. Ada seorang musafir tengah berada di dalam perjalanan yang jauh. Musafir tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki uang sama sekali dan keadaannya sungguh memprihatinkan. Dia mengalami kelaparan yang begitu hebat. Dan kemudian ketika musafir ini memasuki sebuah desa, di desa tersebut ada seorang penjual nasi goreng yang baik hati. Ketika musafir ini masih dalam kejauhan, terlihatlah sang musafir ini oleh sang penjual nasi goreng. Dan kemudian ketika sang musafir mendekat, lalu penjual nasi goreng tersebut mempersilahkan sang musafir untuk masuk. Dan kemudian penjual nasi goreng yang berbaik hati ini hendak membuatkan nasi goreng dan minuman untuk sang musafir, agar supaya musafir tersebut bisa kembali pulih dan kuat untuk melanjutkan perjalanannya. Di dalam proses membuat nasi goreng ada sesuatu hal yang lucu, Bapak Ibu, yang terjadi. Ketika sang musafir ini kemudian duduk dan mengamat-amati, lantas di dalam pikiran dan hati sang musafir ini berkata dan menilai tempat mana penjual nasi goreng ini berada. Kok nggone kok tidak sebersih istana. Lalu kemudian ketika sang musafir ini melihat sang penjual nasi goreng memasak, dia pun juga berkata, kok carane nggawe sego goreng koyok ngono kuwi to. Dan kemudian ketika nasi goreng itu jadi dihidangkan dan kemudian sang musafir itu mencicipi dan memakannya, kemudian sang musafir ini juga masih menilai, kok rasanya kurang asin, kurang mantep. Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang dipikirkan oleh sang musafir sungguh menjadi paradoks tersendiri. Kita bersama-sama tahu bahwa keadaan musafir itu dalam keadaan yang letih, lemah, dan lapar. Seharusnya seperti dalam bayangan, ketika ada seorang yang berbaik hati untuk menolong dan maka yang menjadi respon musafir seharusnya adalah mengucap syukur dan berbahagia karena apa yang dia butuhkan terpenuhi. Tetapi tidak demikian, Bapak Ibu. Ada sebuah paradok pikiran yang sungguh sangat membingungkan. Kondisi dan apa yang dipikirkan tersebut tidak cocok sama sekali, dan itu sungguh sangat membingungkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketidakmampuan sang musafir
untuk menyadari dirinya bahwa dia membutuhkan makanan. Itu membuat sang musafir ini tidak bisa meresponi apa yang menjadi berkat yang diterimanya, apa yang menjadi sesuatu yang diterimanya. Sehingga kita menilai bahwa apa yang menjadi respon musafir adalah respon yang tidak tepat. Demikian pula Bapak Ibu di dalam perjalanan karya pelayanan Tuhan Yesus. Dalam narasi Injil yang kita baca saat ini, di situ diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat dan kemudian mengampuni dosa seorang yang lumpuh, di situ ada ahli-ahli Taurat yang kemudian di dalam hatinya dia tidak terima dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang menghujat Allah. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh merupakan respon yang sangat tidak tepat ketika bangsa Israel di dalam perjalanan sejarahnya mereka menanti-nantikan pertolongan tangan Tuhan melalui juru selamat yang mereka nantikan. Dan kemudian ketika juru selamat itu datang dan membawa pengampunan, membawa pemulihan, lantas beberapa orang di antara mereka yang di sini oleh penulis Injil Matius diidentifikasi sebagai ahli-ahli Taurat, mereka memberikan respon yang tidak cocok. Bukan malah bersyukur, tetapi mereka malah menuduh bahwa Tuhan Yesus sedang menghujat Allah. Bapak Ibu dan saudara, memang demikianlah cerita dan juga riwayat bagaimana perjumpaan para ahli-ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mengetahui bahwa di dalam narasi Injil banyak dari mereka yang seringkali tidak setuju dan bahkan melawan apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, boleh kita menaruh curiga bahwa pada saat itu ahli-ahli Taurat ini sedang tidak mampu untuk menyadari kebutuhan mereka. Bukankah umat Israel dan juga mereka yang ada di dalamnya, ahli-ahli Taurat berada di dalam umat Israel, kelompok umat Israel tersebut, bukankah mereka yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan? Tetapi ahli-ahli Taurat sendirilah yang pada akhirnya menolak pertolongan tangan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, sama seperti respon yang diberikan oleh musafir di awal tersebut. Ketika mereka merasa lapar, ketika mereka merasa butuh, tetapi mereka tidak bisa menyadari kebutuhannya, lantas respon penolakanlah yang diberikan atau yang dimunculkan oleh mereka. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu, seperti diresponi atau yang dinyatakan oleh beberapa orang berdosa dan juga oleh Matius sang pemungut cukai. Bapak Ibu penulis Injil menyaksikan bahwa pemungut cukai yang bernama Matius, yang dalam tradisi atau dalam masyarakat Yahudi menika bahwa pemungut cukai dipandang sebagai orang berdosa, orang jahat, dan beberapa orang berdosa lainnya, mereka malah datang Tuhan Yesus dan ingin menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, respon yang berbeda ini sangat mungkin dikarenakan bahwa orang berdosa ini mampu dengan sungguh-sungguh menyadari keberadaannya, bahwa aku orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan pemulihan. Dan dengan demikian, maka ketika Tuhan Yesus mengajak, ikutlah aku, kemudian Matius meninggalkan rumahnya dan kemudian mengikut Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang berdosa yang lainnya.
mereka mau menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, mereka mau percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian pula di dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimanakah yang menjadi respon panjenengan dan saya di dalam proses mengikut Tuhan? Apakah panjenengan dan saya akan memilih untuk meresponi panggilan Tuhan sama seperti ahli Taurat, menyaksikan kemahakuasaan Tuhan Yesus dan kemudian pada akhirnya menolak Tuhan Yesus? Ataukah malah panjenengan dan saya mau dengan sepenuh hati mengakui keberadaan kita sebagai orang berdosa dan mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kemudian mau menyadari bahwa kita membutuhkan keselamatan dan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa Prapaskah ini, mari kita meneladani apa yang menjadi respon Matius dan juga orang-orang berdosa yang lainnya. Marilah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita benar-benar menyadari bahwa kita membutuhkan pertolongan tangan kasih Tuhan. Marilah kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan hati yang terbuka kita menerima pengampunan dan pemulihan daripada Tuhan. Selamat melanjutkan masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita mengaturkan doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Sang Maha Kasih, kami bersyukur ketika Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa untuk menerima pengampunan dan pemulihan daripada Tuhan, kami diminta untuk benar-benar mampu menyadari diri dan keberadaan kami, dan kemudian kami juga mampu untuk mewujudkan pertobatan yang sejati. Kiranya Tuhan, di dalam proses perjalanan kehidupan kami sebagai para pengikut Tuhan, kami dimampukan untuk senantiasa menyadari diri, untuk senantiasa menyatakan pertobatan yang sejati, dan kemudian kami diperkenankan untuk kami boleh merasakan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena kami telah menerima pengampunan dan juga pemulihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami semua. Dan pada malam hari ini Tuhan, kembali kami menyatukan hati kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Apapun yang menjadi keberadaan mereka, Engkau mengetahui Tuhan. Dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, di rumah ketika mengalami perawatan saat ini, kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan mujizat penyembuhan. Seberapapun yang menjadi penderitaan saudara-saudara kami percaya bahwa tangan Tuhan jauh terlebih kuat untuk menanggung segala kelemahan dan penderitaan saudara-saudara kami ini. Tuhan kiranya berkenan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Proses pengobatan pemulihan yang telah Tuhan perkenankan untuk dialami oleh saudara-saudara kami, kiranya Tuhan sendiri juga turut campur tangan, sehingga semuanya ini mendatangkan kesembuhan dan pemulihan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Keluarga yang memelihara, yang merawat, kiranya Tuhan memberikan berkat kecukupan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam keprihatinannya saat ini, ketika pandemi tidak kunjung usai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyatakan tangan pertolongan kasih Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Vaksin corona yang saat ini sedang diusahakan oleh pemerintah kami untuk tersebar ke seluruh lapisan masyarakat, kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam segala proses yang boleh dialami. Para pemimpin kami yang mengusahakan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan memberikan kekuatan kebijaksanaan. Demikian juga Tuhan untuk seluruh warga negara Indonesia di dalam masa keprihatinan saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjagai, Tuhan memberkati di dalam keluarga-keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara ketahanan pangan keluarga, ketahanan ekonomi keluarga,
dan juga kesejahteraan di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan sendiri yang turut memelihara, sehingga meskipun kami didera badai yang begitu besar saat ini, keadaan yang begitu memprihatinkan, tetapi kami juga dimampukan untuk selalu melanjutkan kehidupan kami dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Begitu juga untuk keseharian kami ketika kami harus beraktivitas. Kiranya Tuhan memampukan kami semua, seluruh warga negara Indonesia, untuk kami senantiasa dengan penuh taat melakukan dan juga menjalankan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Dan Tuhan, kiranya kami juga dimampukan untuk memotong peredaran virus corona, penyebaran virus corona ini Tuhan, sehingga dalam waktu-waktu mendatang kami juga dapat terbebas dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk setiap keluarga-keluarga Kristen di Pesamuan Madiun ini Tuhan, di dalam aktivitasnya sehari-hari, di dalam kehidupan keluarganya sehari-hari. Kiranya Tuhan berkenan untuk memelihara dan memberkati. Di tengah-tengah keadaan yang memprihatinkan saat ini, ketahanan ekonomi dan juga ketahanan kesejahteraan keluarga, kami pasrahkan hanya ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, memberikan berkat kecukupan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus berada di dalam masa perawatan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan memberikan kekuatan dan pemulihan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk patunggilan kami, Gereja Kristen Jayawetan Pesamuan Madiun, dimanapun pepandan-pepandan berada. Kami menyerahkan kehidupan persekutuan kami ini ke dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Meskipun saat ini kami berada di dalam keterbatasan, tetapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang Kudus senantiasa memelihara semangat warga Pasamuan untuk selalu membangun persekutuan dengan baik, membangun persekutuan dengan penuh kerinduan. Tuhan memberkati setiap kami yang berada di Pesamuan Madiun ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Pendeta bersama seluruh anggota Penatua dan diaken yang ada di Pesamuan Madiun. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan. Keluarga yang berada di rumah, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan anak-anak kami yang saat ini sedang dalam masa sekolah. Di tengah-tengah keterbatasannya, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan memberikan semangat, sehingga anak-anak kami ini dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan aktivitasnya sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini bekerja di tempat yang jauh, di luar kota maupun yang berada di mancanegara. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memimpin langkah hidup mereka. Pekerjaan yang dilakukan kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen di Pesamuan Madiun ini. Apapun yang menjadi pekerjaan kami masing-masing, apapun yang kami lakukan, apapun yang menjadi usaha kami, dimanapun sawah dan ladang kami, apapun yang kami tanam, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan menjadikan pekerjaan kami masing-masing ini sebagai sarana bagi berkat Tuhan tercurah melimpah di dalam kehidupan dan keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang berada di garis depan menanggulangi pandemi COVID-19, para tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, tenaga-tenaga di rumah sakit, para penggali kubur, supir-supir ambulan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan sendiri yang menjauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam duka cita oleh karena penderitaan yang dialami karena bencana alam. Begitu juga oleh karena ditinggal anggota keluarganya karena COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan. Terkhusus saudara-saudara kami yang berada di Nganjuk, kiranya Tuhan memberkati di dalam masa pemulihan oleh karena bencana alam. Kiranya Tuhan sedia memberkati dan memberikan penghiburan di dalam kehidupannya. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Seluruhnya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah kami dalam suatu pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, demikianlah persekutuan doa dan renungan pada malam hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan, selamat beristirahat malam, tetap sehat, tetap semangat. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita semua. Amin. Salam Patunggilan.